Sekelompok perampok sedang melakukan aksinya di sebuah perkampungan, merampas dan mengambil semua harta yang dimiliki penduduk tersebut. Tak ada satupun warga yang bisa melawan kekejaman perampok itu. Sesekali warga itu mencoba untuk melawan, namun perampok itu sangat kuat dan tidak bisa ditandingi. Semua hanya bisa pasrah dan menyaksikan harta yang dimilikinya dirampas habis oleh perampok itu. Namun ketika perampok itu keluar dari perkampungan, mereka berpapasan dengan Sunan Gunung Jati yang sedang melewati perkampungan itu. Sunan Gunung Jati pun mencurigai gerak-gerik dari sekelompok perampok yang melewatinya. Dengan rasa penasaran, Sunan Gunung Jati pun menghampiri perkampungan itu. Dan beliau menanyakan apa yang sedang terjadi pada masyarakat tersebut. Kelihatannya saudara-saudara dalam kesulitan. Dari salah satu penduduk itu mengadu kepada Sunan Gunung Jati bahwa mereka baru saja telah kehilangan semua harta yang dimilikinya. Mereka baru saja dirampok oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sunan Gunung Jati pun menasihati penduduk perkampungan tersebut dan mengenalkan keyakinan yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati agar kehidupan mereka berlangsung aman dan sejahtera dalam bingkai tauhid. Kalau saja saudara-saudara punya keyakinan agama, niscaya saudara-saudara tidak akan senista ini. Namun seseorang dari warga tersebut ingin pembuktian dari Sunan Gunung Jati sebelum mereka bertauhid dan mengikuti keyakinan yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati. Keyakinan itu akan dapat kami ikuti apabila ada seseorang yang bisa mengembalikan barang-barang kami. Akhirnya Sunan Gunung Jati pun bertafakur lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan dari warga tersebut bisa terpenuhi dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Bugel, bagaimana kalau barang-barang kita bagi di sini? Ayolah, taruh barang-barang di situ. Dengan karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati, ia pun mengerahkan kesaktiannya yang disebut dengan putar giling atau mengembalikan barang yang telah hilang. Atas izin Allah, doa Sunan Gunung Jati pun dikabulkan. Tak lama kemudian, sekelompok perampok itu merasa linglung dan bingung. Jalan yang ia tempuh telah hilang arah, dan mereka pun berbalik arah kembali ke perkampungan itu. Tunggu sebentar. Kemana arah kita tadi ya? Tadi kita ke sana. Bukan, kita ke sana. Tidak, tadi pohon ini ada di depanku. Berarti kita ke sana. Kalian ikut aku ke sana. Ayolah. Dan Sunan Gunung Jati pun menyambut kembali kedatangan perampok itu. Semua warga terkaku dan heran melihat kesaktian Sunan Gunung Jati yang luar biasa itu. Assalamualaikum Kisana. Selamat tiba kembali di kampung kami. Ketua dari perampok itu mengakui akan kesaktian Sunan Gunung Jati, namun dengan kesombongan perampok itu malah ingin melawan dan menghabisi Sunan Gunung Jati. Kisana memang hebat, tapi jangan kira aku kalah begitu saja. Dalam sekejap para perampok itu terkaku dan menjadi patung, dan warga tersebut ingin menyerang dan membalaskan dendamnya. Namun Sunan Gunung Jati pun menahan warga dan melarangnya agar tidak menyakiti perampok yang sudah tidak berdaya itu. Dendam tidak akan membawa kita pada kebahagiaan dan kedamaian. Setelah perampok itu disadarkan kembali oleh Sunan Gunung Jati dan mereka menanyakan siapa sebenarnya yang ia hadapi itu. Maafkan saya. Kami semua pasrah pada Kisana bagaimana sebaiknya. Tapi
Siapakah Kisanak sebenarnya? Saya Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Setelah mengetahui bahwasannya yang ia hadapi itu adalah Sunan Gunung Jati, lalu kemudian sekelompok perampok itu ingin bertobat dan ingin mengikuti ajaran yang dibawa Sunan Gunung Jati, yaitu agama Islam. Maafkan kami, Kanjeng Sunan. Kami sudah sering mendengar nama Kanjeng Sunan, tapi baru kali ini kami bertemu, dan berita itu ternyata semuanya benar. Jadi apa rencanamu sekarang? Kalau boleh, kami yang sudah bergelimang dosa ini ingin mengikuti Kanjeng Sunan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara-saudara, terimalah mereka menjadi kerabat-kerabat kita, karena mereka telah sadar. Demikian kisah karomah Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam dengan wasilah karomah yang dimilikinya. Dari kisah ini mari kita ambil hikmah dan menjadikan sebagai iktibar dalam kehidupan kita, bahwa untuk seorang arif billah akan dipilih Allah untuk menunjukkan kekuasaannya, salah satunya melalui karomah yang dianugerahkan kepada para wali-wali Allah atau kekasihnya yang alim dan soleh.